Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika binti Uswatun Hasanah, NIM 171710101014. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Karakterisasi Sifat Fisik dan Kimia Nanopartikel Bubuk Kakao Suspensi Cair Hasil Metode Gelasi Ionik dari Kitosan. Kakao memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai komoditi ekspor untuk meningkatkan devisa negara. Bagian yang paling banyak dimanfaatkan dari kakao yaitu bagian bijinya. Produksi biji kakao di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 220.000 ton dan menempati posisi ke-6. Biji kakao yang digunakan yaitu bagian biji kakao yang bagus dan utuh yang sudah melalui proses penyortiran. Agribisnis kakao di Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu adanya serangan hama pengerek buah kakao. Serangan hama ini dapat menyebabkan biji kakao menjadi busuk dan terjadi kerusakan-kerusakan fisik. Biji kakao yang seperti ini biasa disebut sebagai biji kakao inferior. Biji kakao inferior yang terserang hama masih memiliki kandungan senyawa polifenol yang cukup tinggi dan memiliki aktivitas antioksidan yang berguna untuk kesehatan. Kandungan senyawa bioaktif ini dapat meningkatkan nilai ekonomis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan senyawa bioaktif pada biji kakao yaitu dengan menggunakan teknologi nanopartikel. Nanopartikel atau nanoenkapsulasi dapat mengendalikan pelepasan zat dalam tubuh. Selain itu juga dapat meningkatkan bioavailabilitas. Nanopartikel memiliki kelebihan dibandingkan dengan partikel-partikel lain yang berukuran lebih besar, yaitu mampu menembus ruang antar sel. Sistem pembuatan nanopartikel dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya yaitu dengan menggunakan metode gelasi ionik, polimerisasi monomer, dan juga dispersi polimer. Metode yang paling sering digunakan yaitu metode gelasi ionik, karena metode ini merupakan salah satu metode yang paling sederhana, mudah diaplikasikan, dan biayanya yang relatif murah. Pada gelasi ionik, prinsipnya yaitu terjadinya pembentukan ikatan silang antara kation dan anion menghasilkan matriks 3 dimensi dan senyawa bioaktif akan berada di jaringan nanopartikel. Bahan yang sering digunakan pada metode gelasi ionik yaitu kitosan. Kitosan memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu tidak beracun, dapat mengendalikan pelepasan senyawa bioaktif, dan bersifat biodegradable. Trifolifosfat dinyatakan sebagai zat pembentuk ikatan silang yang paling baik, sehingga konsentrasi kitosan dan trifolifosfat yang seimbang dapat menentukan keberhasilan pembentukan nanopartikel. Selain itu, banyaknya ekstrak bubuk kakao yang ditambahkan juga dapat mempengaruhi karakteristik nanopartikel yang dihasilkan. Penelitian mengenai sintesis nanopartikel bubuk kakao belum dilakukan, sehingga perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik fisik dan kimia nanopartikel bubuk kakao dengan beberapa variasi konsentrasi kitosan dan penambahan ekstrak bubuk kakao. Masalah dari penelitian ini yaitu biji kakao inferior masih memiliki senyawa bioaktif, terutama senyawa polifenol sebagai zat antioksidan yang masih belum dimanfaatkan. Senyawa polifenol pada biji kakao inferior memiliki stabilitas dan bioavailabilitas yang rendah. Alternatif dari masalah ini yaitu dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi nanopartikel. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Menghasilkan formulasi nanopartikel dari bahan baku bubuk biji kakao dengan variasi kitosan dan ekstrak yang digunakan. 2. Mengevaluasi karakteristik fisik dan kimia ekstrak bubuk kakao. 3. Mengevaluasi karakteristik fisik dan kimia nanopartikel dari bahan baku bubuk biji kakao dengan berbagai variasi konsentrasi kitosan dan ekstrak bubuk kakao yang ditambahkan. Manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Meningkatkan nilai tambah biji kakao. 2. Menyediakan bubuk kakao nanopartikel yang dapat dikembangkan sebagai produk pangan fungsional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.